Berbicara darurat militer di Aceh yang terjadi pada tahun 2003 itu berlandaskan pada ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh Presiden. Pada saat itu, Presiden mengeluarkan surat keputusan nomor 28 tahun 2003 tentang keadaan bahaya di Aceh dengan status darurat. Ada 3 pertimbangan di sana. Satu, karena pada saat situasi itu berbagai perundingan sudah dilakukan, kayak di Tokyo, di beberapa negara di luar negeri. Namun tidak tercapai kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka. Hingga kemudian pemerintah Indonesia mengambil sikap untuk menerapkan status darurat militer di Aceh. Pada saat penetapan status darurat militer di Aceh, maka beserta dengan itu seluruh pasukan yang di keamanan dikirim ke Aceh untuk melakukan operasi pengamanan. Ini termasuk operasi terbesar di Indonesia setelah 1975 dengan operasi Serojanya. Jadi kondisi Aceh yang sangat mencekam dengan intensitas aparat militer yang cukup tinggi di Aceh itu membuat Aceh sangat pada kondisi yang sangat rumit. Darurat militer pada saat itu sampai pada titik mengganti pimpinan pemerintahan sipil di tingkat kecamatan. Jadi saya bisa sebut ada di Nisam, ada di Sawang, itu camatnya dari militer berpangkat antara kapten sampai letnan 2 yang kemudian memegang tampuk pemerintahan sipil. Jadi sama sekali pemerintahan sipil itu tidak bergerak pada saat itu karena semua diambil alih oleh kepemimpinan militer. Ada 2 langsung kemudian gugus komando militer di Aceh pada saat itu. Yang satu itu Panglima Komando Operasi, Pangkolaop kalau di Aceh disebut. Yang satu lagi ada Panglima Kodam. Nah, kedua panglima ini dengan model operasi yang berbeda itu melakukan upaya pengamanan terkait dengan gerakan Aceh Merdeka di Aceh. Tentu bahwa korban dari masyarakat sipil tidak bisa dihindari, jumlahnya juga signifikan. 1 tahun berlaku 2003 sampai 2004, darurat militer itu sudah memakan korban hampir 17.000 orang menurut data Koalisi NGO-HAM. Di antaranya ada yang hilang, mengalami proses extrajudicial summary, proses di luar proses hukum, penghukuman di luar proses hukum. Kemudian ada yang meninggal, ada yang kemudian menjadi korban penganiayaan, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, hingga pada harus mengungsi dan kelaparan yang dialami oleh masyarakat. Belum lagi kerugian ekonomi, kerugian terkait dengan ternak, terkait dengan sawah, ladang, mata pencaharian lainnya, itu seperti menjadi sebuah masalah yang tidak mungkin bisa diselesaikan lagi pada saat ini. Jadi situasi darurat militer ini begitu mencekam, begitu membuat sulit bagi seluruh masyarakat pada saat itu. Nah, bagaimana dengan yang sekarang? Tentu kita menyisakan ada paling tidak 5 PR besar. PR pertama itu terkait dengan bagaimana melakukan pengungkapan kebenaran terkait korban kekerasan pada masa lalu, terutama pada saat darurat militer diterapkan. Orang yang sudah hilang harus ditemukan, baik dalam keadaan hidup maupun sudah meninggal. Kalau dia masih ada, tentu ada alamatnya. Tapi kalau dia sudah tidak ada lagi, tentu ada kuburannya. Ini penting untuk memastikan bahwa keberulangan di masa depan itu tidak lagi terjadi. Yang kedua, persoalan bagaimana mereintegrasikan. Reintegrasi tidak boleh bicara hanya pada tataran konsep tanpa bisa diimplementasi. Karena jika
kombatan gerakan Aceh Merdeka tidak selesai dalam konsep reintegrasi, maka keberulangan itu juga bisa akan terjadi. Saya ingin sebut konkret bahwa gerakan Aceh Merdeka yang saat ini sudah dalam MOU, dikunci dalam MOU perdamaian, itu harus menjadi bagian dari pembangunan, dan itu harus dijabarkan secara detail. Tidak hanya boleh disebut dalam nota MOU-nya saja, tapi bagaimana berbagi peran dengan mereka agar pembangunan bisa dilakukan. Nah, PR ketiga yaitu tentang stabilitas Aceh sendiri. Kepercayaan publik terhadap pemerintah, kemiskinan, dan masih masih timpangnya kehidupan ekonomi masyarakat itu menjadi PR bagi pemerintah Indonesia. Tidak mungkin pemulihan itu hanya dilakukan oleh pemerintah Aceh. Keterbatasan anggaran, manajemen sumber daya manusia, dan lain-lain itu membutuhkan peran pemerintah pusat untuk menyelesaikan secara komprehensif masalah yang terjadi di Aceh, terutama pemulihan terhadap korban konflik pada saat darurat itu. Nah, yang keempat adalah bagaimana membangun image ekonomi Aceh yang berkesejahteraan kepada masyarakat. Kita harus akui bahwa akibat darurat militer, ribuan sekolah terbakar, ribuan jembatan juga dirusak, sumber-sumber pembangunan, sumber-sumber ekonomi pembangunan masyarakat menjadi lumpuh. Nah, ini harus mulai didata kembali dan dibangun. Tidak ada lagi desa yang terisolir, tidak ada lagi pemikiran yang masih menginginkan kemerdekaan atau bahkan merasa tidak adil sebagai korban. Nah, yang kelima adalah bagaimana kehadiran pemerintah pusat itu ikut menyuarakan apa yang diinginkan masyarakat Aceh. Kita lihat di dalam perjalanan damai yang terjadi di Aceh lebih kurang 10 tahun ini, itu setiap konsultasi kanun, kebijakan-kebijakan yang di daerah yang ingin memastikan khusus dan istimewanya Aceh selalu akan mendapat penolakan dari pemerintah pusat. Nah, ruang konsultasi yang belum selesai ini yang kemudian harus dibangun secara bersama, baik melibatkan pemerintah dan tokoh masyarakat Aceh dengan pemerintah pusat, hingga apa yang diinginkan secara lokal di Aceh untuk kemajuan Aceh yang lebih baik itu bisa dicapai dengan sempurna. Bagaimana respon publik di Aceh terkait penerapan darurat militer saat itu? Pada saat itu masyarakat karena dia sejarahnya berulang, setelah DOM dicabut kemudian hadir dengan kekuatan yang lebih besar dalam bentuk darurat militer. Masyarakat pada saat itu keinginan menolaknya cukup besar, maka sebagian muncul perlawanan. Penderitaannya belum selesai, ditambah lagi dengan penderitaan darurat militer. Jadi trauma yang belum selesai pada saat darurat penetapan daerah operasi militer kemudian disambung dengan penerapan daerah darurat. Ini bagi masyarakat sebuah kesulitan yang sangat besar. Situasi mencekam, keamanan masyarakat tidak bisa dijaga dengan baik, kemudian roda ekonomi masyarakat berhenti, hingga situasinya semakin sulit hingga tidak ada pilihan lain kecuali pada saat itu keinginan melawan dari kuasa militer yang cukup besar. Tapi ada juga data-data yang menyebutkan beberapa instrumen publik di Aceh justru meminta darurat militer diterapkan. Itu bagaimana respon? Nah, pada saat itu koalisi NGO HAM memberikan resmo penting
terkait dengan rencana pemerintah Republik Indonesia menerapkan darurat militer. Ketika darurat militer diterapkan, seluruh perangkat penyelesaian konflik itu terhenti. Penangkapan terhadap cendekiawan-cendekiawan Aceh pada saat itu meningkat. Padahal kita sudah sampaikan bagaimana walaupun dialog di beberapa negara itu terhenti, maka darurat militer bukanlah pilihan. Karena dialog yang terus berulang akan menemukan titik temu yang cukup baik hingga tidak memakan korban yang begitu besar. Tokoh-tokoh yang berada di dalam gerakan Aceh Merdeka itu menjadi titik utama mendialogkan konflik pada saat itu. Namun karena darurat militer masuk, penangkapan yang kemudian terjadi. Penangkapan tapol-napol itu menjadi cukup banyak. Siapa saja yang dianggap punya afiliasi dengan gerakan Aceh Merdeka, persoalan terbukti secara hukum ataupun tidak, itu pasti akan ditangkapi. Nah, kondisi ini yang kemudian membuat semakin runyamnya situasi di Aceh. Kehilangan tokoh-tokoh Aceh, tokoh-tokoh penting, cendekiawan yang bisa mengendalikan masyarakat, menetralisir masyarakat agar korban jiwa itu tidak banyak berjatuhan karena akibat konflik. Jadi kondisi ini kita sampaikan bahwa darurat militer bukanlah jalan keluar dari konflik berkepanjangan antara Republik Indonesia dengan GAM, tapi mendialogkannya berulang kali itu adalah cara yang paling ampuh untuk mendapatkan sebenarnya apa yang diinginkan oleh rakyat Aceh hingga negara kesatuan Republik Indonesia ini lebih kokoh di mata dunia dan di mata rakyat Aceh. Siapa yang menurut koalisi NGO-HAM yang harus bertanggung jawab terhadap pelanggaran dan penerapan darurat militer? Nah, dalam skema pelanggaran hak asasi manusia dikenal ya, pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran HAM berat itu adalah yang terjadi sistematis, meluas, terstruktur meluas. Nah, penanggung jawab terbesar darurat militer yaitu tetap pengeluar surat keputusan Presiden. Pada saat itu Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri yang mengeluarkan Kepres 28 hingga darurat militer berlaku. Nah, untuk secara teknis mungkin akan menyesuaikan secara posisi dan tupoksi pada saat itu pejabat, baik pejabat militer maupun pejabat sipilnya. Jadi pertanggungjawaban itu adalah pertanggungjawaban kenegaraan, tidak hanya pertanggungjawaban personal. Ya, jadi begitu. Pasca perdamaian, apakah kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu itu sudah diselesaikan sesuai dengan komitmen dalam perjanjian perdamaian Helsinki atau belum? Khususnya darurat militer. Ya, khusus untuk dampak dari konflik, impact dari konflik bersenjata pada saat itu, baik karena darurat militer maupun karena daerah operasi militer. Sejauh ini pemerintah baru membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Tapi apakah kemudian pemerintah serius menjalankannya sampai manfaatnya dirasakan korban? Saya kira itu belum. Karena skema pemerintah sampai saat ini belum menunjukkan bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM menjadi prioritas dan target dari pemerintah pusat. Bahkan pemerintah Aceh yang ada hanya lembaganya saja. Nah, lembaga ini kalau tidak bisa bekerja dengan baik untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, maka dia akan menjadi ketidakpercayaan baru masyarakat terkait dengan konflik. Jadi apapun lembaga yang dibuat, aturan, perundang-undangan, tapi kalau kemudian implementasinya tidak menyentuh pada masyarakat dan korban, maka akan kehilangan kepercayaan publik terkait. Secara keseluruhan, menurut data koalisi itu kira-kira berapa korban yang terjadi dalam yang berimbas terhadap masyarakat Aceh terhadap pelaksanaan dan penerapan darurat militer di Aceh secara total?
Secara total, koalisi mendata pada darurat militer dan darurat sipil yang terus berlaku di Aceh sampai tahun 2005 itu lebih kurang sekitar 30.000 orang. Dan kita berhasil memverifikasi saat ini 1.600 data. Jadi korbannya masih ada, saksinya juga masih ada, keterangannya juga masih kita temukan. Itu di 1.600. Ini di belakangnya data yang 1.600 itu. Jadi pada saat ini semakin lama proses pelanggaran HAM tidak diselesaikan, maka tantangan baru akan muncul. Satu, yaitu meninggalnya para saksi korban. Kedua, berpindah alamatnya para saksi korban. Ketiga, akibat umur yang mempengaruhi ingatan para saksi korban. Trauma yang makin dalam. Jadi trauma kalau tidak disembuhkan dari awal, dia akan mengakar dan kemudian akan sangat sulit. Ketiga, tidak ada lagi kajian sejarah maupun cerita yang menisahkan tentang bagaimana pelanggaran HAM itu terjadi di Aceh. Jadi kita akan menemukan tantangan-tantangan baru. Semakin lama ini tidak diproses, maka tantangan itu akan muncul. Dan penting bagi koalisi sebagai lembaga payung organisasi hak asasi manusia di Aceh untuk menjaga ingatan-ingatan itu, menjaga data-data tersebut, menjaga informasi-informasi tersebut hingga sampai kapanpun cerita tentang konflik Aceh guna memperbaiki Aceh ke depan supaya tetap bisa damai dengan pembangunan yang berkelanjutan itu bisa kita lakukan. Apa kira-kira pesan terakhir yang paling penting terhadap pengalaman konflik masa lalu sehingga itu tidak terulang lagi di masa depan? Menurut kami, untuk memastikan ketidakberulangan itu harus melalui 3 syarat. Syarat satu adalah melibatkan korban dan keluarga korban dan aspirasinya untuk pembangunan ke depan. Kedua, yaitu pemulihan terkait korban dan keluarga korban, baik itu ekonomi, sosial, budaya yang ada di masyarakat. Yang ketiga, hadirnya pemimpin yang cukup memberi kesempatan bagi masyarakat, memberi contoh tauladan kepada masyarakat bahwa kekerasan bukanlah cara dalam menyelesaikan persoalan.